Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih setia ya dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Khalaf rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang larangan berdalam-dalam berbicara dalam persoalan takdir, yaitu dengan kalimat Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadar khassah manhiyun inda jami'il firaq. Jadi berbicara berdalam-dalam perdebatan dan pertengkaran di dalam permasalahan qadar secara khusus adalah terlarang menurut jami'ul firaq, seluruh madhab. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, karena memang kalau bicara tentang takdir itu tingkatan yang paling pertama adalah kitabatul mitsaq atau takdir al-kitabah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir para makhluk itu qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanatin, yaitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun. Sudah selesai, Allah tetapkan itu di Lauhul Mahfuz. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan apa-apa yang merupakan urusan Allah, maka kita pun dilarang untuk membicarakannya secara berdalam-dalam. Pertanyaan ana, apa alasan paling mendasar yang melarang kita dari berbicara tentang takdir Allah ini secara mendalam? Alasan mendasarnya apa? Na'am, barakallahu fiik. Ini paus luar biasa sekali. Jawabannya tepat. Ya. Karena apa? Takdir itu rahasia Allah.
Bagaimana menjelaskan kalau takdir itu rahasia Allah sehingga kita tidak boleh berdalam-dalam dalam membicarakannya? Ya, permasalahannya karena yang namanya rahasia Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ilmu Allah Azza wa Jalla itu illa bi'idnih, kecuali apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga manusia tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang Allah rahasiakan dan Allah tidak memberikan keterangan kepada mereka. Adapun tugas manusia adalah dia membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya, dengan urusannya saja. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Alasan mendasarnya. Kalau dikatakan kenapa Allah mesti dalam beberapa perkara itu merahasiakannya, tidak menjelaskan semua perkara ini secara gamblang kepada makhluk? Kenapa mesti ada perkara tertentu yang tidak Allah jelaskan secara detail kepada manusia? Jawabannya, pertama, karena akal manusia itu terbatas. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal tertentu secara detail yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia, maka justru bukan membuat mereka menjadi paham, tetapi malah akan semakin bingung. Ya, paham ya? Antum maksain anak SD, maksain dia berpikir tentang urusan apa? Poligami. Belum tahu dia, masih bingung. Ya, nah maksain apa? Cerita panjang lebar tentang poligami. Ntar terakhir ujung-ujungnya dia tanya, poligami itu kue apa bi? Repot ya. Iya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan beberapa perkara atau sekian banyak perkara secara mendetail kepada manusia. Itu adalah bentuk rahmat Allah kepada mereka. Bentuk apa? Rahmat Allah Azza wa Jal kepada mereka. Karena Allah tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak bisa menjangkaunya. Maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan berbagai perkara dan janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyanin. Dan Allah diam, tidak menjelaskan berbagai perkara yang lainnya adalah sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Sebab itu fala tas'alu anha. Janganlah kalian bertanya tentang apa-apa yang Allah diamkan untuk kalian itu. Paham ya, ikhwan? Sederhananya begini. Kalau kita itu dikasih bonus oleh tokoh, maka ndak usah tanya kenapa bonus. Ya. Antum datang belanja dikasih bonus sekian persen. Kenapa mesti bonus kayak gini? Ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Nah, Allah berikan rahmat kepada antum, enggak usah nanya kenapa mesti ada yang begini, kenapa Allah mesti beri yang begini. Enggak usah. Baik, paham ya ikhwan? Mafhum? Paham sampai di sini? Baik. Kemudian berikutnya, Ustadz, kemarin atau beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin hadis yang tadi barusan Ustadz bacakan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir manusia itu 50.000 tahun
menetapkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya la yadkhula ahadu minkumul jannata bi amalih. Sekali-kali salah seorang dari kalian itu tidak bisa masuk surga hanya dengan amalnya saja. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah oleh kalian karena masing-masing kalian akan dimudahkan untuk apa yang telah ditetapkan untuknya. Begitu juga Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat, bersungguh-sungguh kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Motivasi untuk beramal atau tidak? Motivasi untuk beramal. Bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti apa, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yaitu adapun orang yang dia memberi, bersedekah, dan lagi dia bertakwa, dia membenarkan adanya pembalasan pembalasan kebaikan di hari kiamat nanti, maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kemudahan. Dia melakukan amal-amal kebaikan, Allah mudahkan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Begitu pula wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, pelit, lagi merasa cukup, tidak butuh dengan yang lain, tidak butuh dengan amalan dan seterusnya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya balasan kebaikan di hari akhirat, maka fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia kepada jalan-jalan kesulitan. Orang ini melakukan hal-hal yang mendatangkan kerugian padanya, maka Allah pun memudahkan dia kepada ketidakberuntungan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis, kullun nas yaqdu, setiap manusia itu mereka berpagi-pagi, mereka berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Fabaya nafsahu, mereka ada menjual dirinya, maka apakah famu'tiqun nafsah au mubiquha, apakah dalam itu dia menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari azab Allah, ataukah dia menjual dirinya untuk membinasakan dirinya. Artinya manusia dia setiap harinya itu dia berniaga dengan Allah, maka ada orang-orang yang berniaga untuk mendapatkan keberuntungan, maka Allah memberikan kepada mereka keberuntungan. Ada orang-orang yang berniaga dengan melakukan keburukan-keburukan, maka hasilnya pun Allah akan memberikan kepada mereka keburukan. Maka di situ nas-nas itu semua menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan atau seseorang itu jangan dia mengabaikan amalan, karena nas-nas itu menganjurkan kepada kita untuk beramal. Sementara hadis yang kita bacakan pertama mengatakan bahwa amal bukan jaminan untuk masuk surga. Pertanyaan, bagaimana memahami nas-nas ini? Bagaimana memahami nas-nas ini? Sekilas kalau kita melihat dohirnya kontradiksi. Iya. Kontradiksi apa tidak? Kontradiksi, teksnya itu kontradiksi. Bagaimana kita memahaminya? Maka kita katakan
nas yang mengatakan kepada kita bahwasanya la yadkhula ahadum minkumul jannata bi'amalih, salah seorang dari kalian sekali-kali tidak bisa masuk surga dengan amalnya saja, adalah nas ini memberikan pelajaran, tuntunan kepada kita bahwa amalan semata-mata itu bukan harga untuk surga. Amalan semata-mata bukan harga untuk surga. Kenapa? Karena surga itu jauh lebih mahal dari itu. Jadi dengan amalan tidak bisa mendapatkan surga. Sehingga seseorang itu tidak boleh ujub dengan berapa banyak amal soleh yang dia lakukan. Mafhum ya ikhwan? Paham sampai di situ? Tetapi seseorang tidak boleh meninggalkan amalan. Karena ketika dia beramal, maka itu dia bisa mendapatkan keridhaan Allah. Nah, karena Allah ridho kepada dia, Allah berikan kepada dia rahmat, maka dengan rahmat itulah Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Apa bukti lain yang lebih kuat akan hal itu? Bukti lain yang lebih kuat akan hal itu adalah riwayat Muslim, bahwa ada dua orang bersaudara, yang satu itu ahli ibadah, yang satu tidak. Iya. Dinasehati untuk beribadah, tapi tidak juga sadar, ya, ahli ibadah ini. Ya apa? Ahli maksiat ini. Sampai-sampai terlontar dari lisannya ahli ibadah itu apa katanya? Wallah la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni si fulan itu. Apa yang terjadi? Di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka dan Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfiru li fulan. Siapa yang berani lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa itu? Mana dia orangnya? Ya, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku gugurkan amal-amalmu. Maka orang itu pun dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Amalan jaminan bagi dia apa tidak? Amalan jaminan bagi dia untuk masuk surga apa tidak? Tidak. Itu bukti konkretnya. Mafhum ya ikhwan? Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia beramal, tapi dia melakukan suatu hal yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya. Nas'alallah as-salamah. Mafhum ya ikhwan? Paham? Baik. Sampai di situ paham ya ikhwan? Kita lanjutkan. Bab ini harus dipahami baik-baik ya. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Ya, ini berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah di poin yang ke 68 ya. Ya. Wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Dan kita beriman, ahlu sunnati wal jamaah mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah dimi'rajkan ke langit, diperjalankan ke langit, ya sama ya, sama maknanya. Wasara ilal arsy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sampai di
apa? Arsy. Artinya bukan masuk di arsy, bukan ya. Maksudnya pernah sampai, pernah melihat ya. Nah di situ ada perbedaan cetakan. Kalau di ana di sini dikatakan kallamallaha tabaraka wa ta'ala, ana membacanya. Tapi kalau di antum sih ditulis apa tuh? Sama. Tapi Allahnya itu beda diberi harakat. Mungkin kalau antum berikan harakat wa kallamallahu azza wa jal, itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian tahqiq itu Allah dikasih harakat fathah, wa kallamallaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara langsung kepada Allah azza wajalla. Mafhum ya ikhwan? Baik. Apa perbedaan? Apakah ada perbedaan makna di sini dalam bab ini? Tidak ada, sama aja. Karena di situ terjadi dialog, Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah azza wajalla, dan Allah pun berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan, ya. Naam. Kemudian wadakhalal jannah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di surga. Pernah masuk di surga. Wattala'a ila nar, dan Nabi pernah melihat neraka. Tidak masuk di dalamnya ya, tidak, melihat saja. Tidak boleh masuk neraka, ya. Tidak boleh jalan-jalan di dalam neraka. Kalau surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga, jalan-jalan di dalamnya. Nah, wara'al malaikah wa sami'a kalam Allah azza wa jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa tersebut melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar firman Allah azza wa jalla. Sama ya. Wa nusyir, apa di situ? Nusyirat, ya. Wa nusyirat lahul anbiya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, melihat mereka, berjumpa dengan mereka. Wara'a suradiqatil arsy wal kursiyya wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardi fil yaqadhah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suradiqah. Suradiqah itu pavilion atau kemah besar, atau di sini kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pilar-pilarnya arsy. Ya. Naam. Wal kursi, Nabi juga melihat kursi Allah azza wa jalla, dan melihat semua yang ada di langit dan di bumi fil yaqadhah. Hal itu terjadi dalam keadaan Nabi sadar. Terjadi dalam keadaan apa? Sadar. Ini yang perlu ditegaskan. Terjadi dalam keadaan sadar, bukan mimpi atau bukan rohnya saja. Mafhum ya ikhwan? Baik. Hamalahu Jibrilu alal buraqi hatta adarahu fis samawat. Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buraq sampai berkeliling di langit, berkeliling jalan, itu kelilingi langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsi fi tilkal lailah, pada malam itulah diwajibkan salat 5 waktu. Wa raja'a ila Makkah lailatihi, dan pada malam itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah. Wa dzalika qabla hijrah, hal itu terjadi sebelum hijrah. Baik. Secara umum kalimat ini antum paham maknanya ya, secara umum. Baik, kita lihat masing-masing kalimat. Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita di sini satu prinsip yang agung, yaitu di antara prinsip yang agung itu adalah beriman terhadap adanya mukjizat para nabi. Beriman terhadap adanya mukjizat para nabi. Yakni para nabi alaihi wassalatu wassalam itu mempunyai mukjizat. Mukjizat itu hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Itu yang pertama.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai berbagai mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah di mi'rajkan, di Isra dan di mi'rajkan ke apa? Ke langit, diperjalankan dari Makkah ke Palestina, wa urija ila sama, dan dinaikkan ke langit. Nah, itu salah satu mukjizat. Baik, mafhum sampai di situ? Nah, kalau ini adalah mukjizat, maka tidak ada ruang bagi manusia untuk memperdebatkannya. Kenapa? Karena ini keajaiban, keanehan, hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya, ikhwan? Nah, kalau dia mukjizat, maka semua nabi mempunyai mukjizat dan tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dilakukan analisa-analisa yang kemudian membawa kita kepada penakwilan-penakwilan yang batil. Mafhum? Karena yang namanya mukjizat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian mukjizat itu terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke langit itu hanya mimpi perjalanan roh saja. Karena ilmu pengetahuan mengatakan demikian di langit itu sangat panas. Ya, besi bisa meleleh, tidak mungkin jasad manusia yang begitu lemah bisa menembusi, ya, dan seterusnya. Tidak ada udara di atas, ya, walaupun Apollo nancapin bendera di bulan ada berkibar, ya, benderanya berkibar. Jadi padahal teorinya mengatakan gak ada udara. Nah, aneh bin ajaib, ya. Nah, jadi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah itu dalam keadaan sadar, dan terjadi bukan roh saja atau bukan jasad saja, tetapi jasad dan roh. Kenapa jasad dan roh? Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, sampai pada ayat linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan sisi pendalilan. Subhanalladzi asra bi abdihi, di situ kalimat abd, al abdu, hamba. Hamba itu kata para ulama terdiri dari jasad dan roh. Kalau jasad saja tidak dikatakan hamba, kalau roh saja juga tidak dikatakan apa? Hamba. Tetapi yang dikatakan hamba itu adalah jasad dan roh. Nah, maka yang diperjalankan itu adalah jasad dan roh. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan apa? Tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, kebesaran kami. Jadi Allah berhak melakukan apa saja untuk memperlihatkan kepada manusia kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah memperlihatkan kepada manusia Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, mukjizat yang Allah berikan kepadanya menghidupkan orang yang mati. Ya. Begitu pula sebagaimana Allah perlihatkan kepada manusia mukjizatnya Nabi Yunus, yaitu dihidup di dalam perut ikan. Kenapa itu? Allah memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ketika Allah memi'rajkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit, tidak ada permasalahan, karena Allah ingin mempertunjukkan kepada manusia kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di situ paham? Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang ketiga, alasan yang ketiga, seandainya perjalanan itu hanyalah mimpi atau perjalanan roh, maka orang-orang musyrik tidak mungkin menentangnya. Kenapa?
Karena kalau mimpi mah biasa saja, orang musyrik juga bisa mimpi, siapa saja bisa mimpi apa saja. Ngapain harus dipertentangkan? Iya. Oh saya mimpi jalan-jalan di surga. Ya enggak apa-apa, mimpi. Iya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah begitu juga kalau seandainya Rasulullah katakan ini saya mimpi naik ke langit, ya udah biasa aja. Ngapain harus disanggah? Tapi karena perjalanan itu adalah perjalanan nyata yang terjadi secara sadar, terjadi dengan jasad dan ruh, maka ini tidak masuk akal manusia. Orang-orang musyrik pun membantahnya. Ya, paham ya, kawan? Toib. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, bahwa beliau menyebutkan sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam Mi'raj itu. Di antaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Arsy Allah Azza wa Jalla. Arsy itu apa? Ana jelaskan di sini secara singkat pengertian atau makna Arsy. Arsy Allah Azza wa Jal secara bahasa maknanya singgasana raja. Secara bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, "Walaha arsyun 'azim." Dan ia itu memiliki singgasana yang besar. Begitu pula Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 100, "Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada." Yaitu dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendudukkan kedua orang tuanya di atas arsy. Apa yang dimaksud? Di atas singgasananya. Ya, wa kharru lahu sujada. Dan mereka semua menyungkur sujud kepadanya. Nah, jadi arsy itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Banyak sekali nas-nas yang berbicara akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah di dalam surat Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingi arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Allah serta memohonkan ampunan untuk semua orang yang beriman. Maka arsy itu adalah makhluk Allah, arsy itu berwujud, arsy itu singgasana, dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsy. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari kemudian menjelaskan di situ bahwa wara'a suradiqatil arsy. Nabi waktu itu melihat pilar-pilarnya arsy. Artinya arsy itu makhluk yang berwujud. Mafhum ya ikhwan? Makhluk yang apa? Berwujud. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk di dalam surga. Surga itu sudah diciptakan apa belum? Sudah. Makanya Nabi di malam peristiwa Mi'raj itu Nabi bisa masuk di dalam surga. Iya. Jadi jangan katakan, "Oh itu cuma hayalan, itu cuma ilusi, itu ditampakkan saja kepada Nabi." Bukan. Tapi Nabi benar-benar masuk di dalamnya. Mafhum ya, ikhwan? Sampai Nabi masuk di dalamnya, makanya waktu Nabi berada di dalam surga, Nabi mendengar bunyi terompah Bilal bin Rabah masih di dunia. Ya, itu bukan Nabi berdiri di luar surga begini lalu dengar ada bunyi di dalam, bukan. Tapi Nabi masuk ke dalam, ada di dalam, dan Nabi mendengar ada bunyi terompah sandalnya Bilal bin
rabbah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini juga dalil ucapan salaf yang mengatakan bahwa surga itu telah diciptakan dan surga pernah dimasuki oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya sudah adakah? Belum. Sudah ada atau sudah pernah ada yang hidup di surga apa belum? Jawabnya sudah. Yang paling pertama hidup di surga siapa? Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa. Iya. Dari jenis manusia. Kalau dari jenis iblis, ya iblis itu sendiri sudah pernah di dalamnya. Iya. Nah, taib. Kemudian berikut, Nabi waktu itu melihat para nabi yang lain. Melihat para nabi yang lain. Nabi melihat malaikat dalam wujud aslinya. Kamu tahu malaikat dalam wujud asli sangat besar sekali, sampai disebutkan di dalam riwayat ya, bahwa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Aku telah diizinkan untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat yang bertugas untuk memikul arsy Allah azza wajalla. Yaitu innama baina sahmati udhunih ila atiqih masiratu sab'imi'ati am, yaitu jarak antara ujung telinga ini dan pundaknya itu ditempuh dalam perjalanan waktu 700 tahun. Segede apa malaikat itu? Ya, bisa bayangkan apa besarnya malaikat Allah azza wajalla. Ya. Lah antum yang tubuhnya besar ini aja jarak dari sini ke sini paling cuman berapa ini? 7, 8, 10 cm lah paling panjang. Kalau leher antum agak panjang sedikit seperti jerapah ya mungkin agak jauh sedikit. Ya. Tapi ya enggak mungkin ya. Tubuh antum segini aja sudah gede segini cuman paling panjang sekali itu orang sudah dianggap aneh kalau lehernya 20 cm dari telinga sampai ke pundak. Tapi malaikat itu dari ujung telinga sampai ke pundak ditempuh dalam perjalanan waktu berapa lama? 700 tahun. Dan antum tahu kalau hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang lamanya jarak perjalanan, maka itu ukuran perjalanannya perjalanan apa? Perjalanan kaki, perjalanan unta, perjalanan kuda gitu. Jadi makin jauh enggak? Makin jauh. Lama, ya, makin jauh. Nah, taib. Sampai di situ paham ya kawan? Yang berikut. Ucapan yang berikut di sini Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengendarai burak. Burak itu apa? Burak itu bukan hewan gaib. Tapi burak itu disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa dia hewan berkaki 4, dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bighal, keledai. Gitu. Mafhum ya ikhwan? Jadi hewannya berwujud. Apa hewan burak itu berkepala cewek cantik? Bukan. Berkepala cewek cantik itu penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah itu seperti para raja yang dikelilingi oleh para selir-selir yang cantik. Ya. Waliyadzubillah, itu penghinaan. Iya, kawan. Kemudian perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu dengan burak, disepakati, tidak ada khilaf. Naik ke langit itu terjadi khilaf. Rasulullah ke langit itu dengan burak apa tidak dengan burak? Meskipun mayoritas ulama dalam kitab-kitab ketika membahas masalah ini mengatakan Rasulullah itu dimi'ratkan dengan burak ya. Tetapi sebahagian ahli hadis mengatakan riwayat yang mengatakan Rasulullah dibawa Jibril berkelilingi dengan burak itu riwayatnya tidak sahih. Jadi Rasulullah dengan Jibril saja tanpa burak.
Sebahagian ahlul hadis mengatakan demikian. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ana sampaikan ini kepada antum supaya memberikan pemahaman saja bahwa perjalanan dengan burak itu, perjalanan di dunia itu tidak ada khilaf. Perjalanan dengan burak di langit itu khilaf. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Seolah-olah Rasulullah itu butuh kendaraan atau tidak butuh kendaraan di langit. Kalau di dunia itu wajar-wajar orang butuh kendaraan. Di langit itu butuh kendaraan apa enggak butuh kendaraan gitu maksudnya. Paham? Kalau butuh kendaraan ya berarti ya burak itu wajar. Kalau di langit itu enggak perlu butuh kendaraan. Ya berarti riwayat tentang burak ini ya benar lemah, ya sudah berarti enggak ada burak. Berjalan aja dibawa oleh Jibril keliling-keliling langit aja. Begitu. Paham maksudnya? Thayyib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan. Terakhir dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari, yaitu pada malam tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi mengambil perintah sholat itu langsung ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan tentang agungnya perintah tersebut, tingginya kedudukan perintah tersebut. Taib. Hal itu terjadi sebelum hijrah. Maka di sini para ulama khilaf. Tentang tahunnya, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Ala kulli hal kurang lebih ada sekitar 6 pendapat para ulama yang mengatakan tentang tahun hijrah itu. Ala kulli hal, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang terjadi nyata, tahunnya diperselisihkan oleh para ulama. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ya tapi ada orang sekarang berani-beraninya menetapkan Isra Mi'raj tanggal sekian. Ya. Nah, mafhum. Taib, sampai di situ antum bisa paham? Terakhir ana ingin memberikan satu nasihat ya. Sebenarnya ini juga nasihat apa? Akidah ini nasihat penting juga ya. Tapi ini nasihat yang terpisah dari nasihat apa namanya? Dalam pelajaran Syarh Sunnah Al-Barbahari ini. Ikhwanu fid din azani Allah wa iyyakum, dengar baik-baik nasihat ana. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya. Kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Abdul Aziz, yakni Ibnu Muhammad. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz. Abdul Aziz itu namanya adalah Ibnu Muhammad. An Suhail an abihi. Dia berkata, dia menerima riwayat itu dari Suhail. Suhail berkata menerima riwayat tersebut dari bapaknya Suhail itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bapaknya Suhail berkata menerima riwayat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh manusia di hari kiamat itu dikelompokkan berkelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok pasukan perang. Maka apa-apa di antara mereka yang saling kenal mengenal mereka akan dikumpulkan dalam satu kelompok, dan yang tidak saling kenal mengenal maka mereka akan berbeda kelompok. Maka anak ingin katakan ya ikhwan, tidak ada tempat yang paling baik untuk kita saling mengenal dengan orang-orang yang sedang berusaha memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, melebihi tempat di dalam majelis ilmu. Tidak ada. Tidak ada tempat paling baik untuk mengenal teman-teman yang baik di pasar, itu prosentasinya kecil.
Tidak ada tempat untuk mengenal orang-orang yang baik di bar-bar, prosentasinya kecil. Tidak ada tempat untuk mengenal orang-orang yang baik agar kita berharap berkumpul bersama mereka di hari kiamat itu di kasino. Tidak ada, prosentasinya kecil. Tetapi tempat sebaik-baik tempat di mana kita saling mengenal dengan orang-orang baik. Dan kita berusaha, berharap, berdoa kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan mereka di hari kiamat adalah di dalam majelis ilmu. Dohirnya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah orang-orang yang baik. Maka kita berharap kita berkumpul dengan mereka di hari kiamat atas kebaikan-kebaikan tersebut. Rasulullah mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka ikhwan, carilah teman di dalam majelis ilmu. Carilah teman di dalam majelis ilmu. Jangan cari teman di pasar. Jangan cari teman di pabrik. Jangan cari teman di tempat-tempat maksiat, di kasino, di lapangan bola. Jangan. Carilah teman di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah tempat untuk memperbaiki diri. Karena majelis ilmu adalah tempat untuk memperbaiki diri dengan keterbatasan yang ada pada masing-masing manusia. Tapi dia hadir dalam majelis ilmu, cukuplah dohirnya mengatakan bahwa orang ini dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya dan mencari tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia itu dikelompokkan berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa. Siapa yang saling kenal mengenal mereka akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang tidak saling kenal mengenal maka mereka akan berselisih. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ila huna naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.